Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Yuliana dari kelas KPI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, teori, dan strategi dakwah dalam masyarakat pedesaan dan perkotaan. Langsung saja, ini dia. Sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang membahas tentang hubungan masyarakat dan lingkungannya. Keterkaitan sosiologi pedesaan dipelajari pada dasarnya untuk memberikan pemahaman mengenai segala sesuatu yang ada di desa, baik dari struktur sosial, interaksi sosial, konflik sosial, integrasi sosial, dan kajian-kajian lainnya. Latar belakang sosiologi pedesaan. Sejarah mengenai dasar adanya sosiologi pedesaan dimulai pada tahun 1920 dengan melihat perkembangan dan problema yang dialami desa-desa di Amerika Serikat. Tokoh yang melahirkan kajian ilmu ini adalah Smith dan Job pada tahun 1970 melalui penyelesaian teori yang diciptakan dalam mengatasi dan mengkaji tentang seluk-beluk desa. Strategi dakwah Islam untuk masyarakat pedesaan. Strategi dakwah pada masyarakat desa biasanya dilakukan melalui pembinaan yang berupa bimbingan, pengarahan, dan pendampingan dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam, memberikan penjelasan atas pemahaman agama Islam secara benar, berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah, menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi keagamaan atau organisasi Islam dan ulama atau kiai dalam rangka pengembangan dakwah Islam. Yang pertama yaitu strategi dakwah dengan metode hikmah. Metode hikmah ialah ucapan yang jelas dan diiringi dalil-dalil yang mempertegas kebenaran dan menghilangkan keraguan. Metode ini melalui pendekatan ilmiah yang dihadapkan kepada golongan pemikir atau kaum intelektual dengan mengetengahkan bukti-bukti ilmiah yang logis. Yang kedua, strategi dakwah dengan metode bilisan, yaitu strategi dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan dengan cara seperti ceramah, khutbah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu strategi dakwah dengan metode wal mujadilah billati hiya ahsan, yaitu strategi yang tentang bertukar pikiran atau berdiskusi. Metode yang ketiga ini melalui pendekatan dialogis untuk menanamkan rasa saling menghargai antara dai dan mad'u. Hal ini juga menguatkan keyakinan dai yang argumentatif dan bahkan dapat mengalahkan argumentasi lawan bicara yang akhirnya dapat menerima apa yang diserukan oleh dai. Metode yang ketiga ini lebih tepat ditunjukkan kepada golongan pertengahan antara cendekiawan dan awam. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi dakwah dengan metode bilhal, yaitu merupakan strategi dakwah dengan perbuatan nyata di mana aktivitas dakwah dilakukan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. Yang kedua yaitu sosiologi perkotaan. Definisi sosiologi perkotaan ini merupakan salah satu cabang ilmu sosiologi yang mengamati pembentukan dan pertumbuhan kota serta kehidupan penduduknya dengan beragam pengaruh di dalamnya, baik dari sosial, unsur budaya, ataupun dari politiknya. Sosiologi perkotaan menurut Max Weber adalah konsep mengenai kota yang di dalamnya terdapat masyarakat yang memenuhi kebutuhan perekonomiannya pada pasar lokal. Adapun kota menurut Weber memiliki ciri seperti adanya pasar, beberapa benteng pertahanan, adanya sistem hukum yang sifatnya kosmopolitan. Dalam perkotaan terdapat berbagai lapisan masyarakat dan memiliki tingkat pendidikan, kebudayaan, dan taraf hidup yang berbeda-beda. Permasalahan sosial yang terjadi di perkotaan pun menjadi kajian dalam sosiologi perkotaan, karena di perkotaan itu sendiri memiliki masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang ada di pedesaan. Kemudian, strategi dakwah masyarakat perkotaan. Penentuan metode yang cocok digunakan di masyarakat perkotaan yaitu bisa dengan metode bil kolom dengan tulisan, karena masyarakat kota merupakan masyarakat yang teknologinya sudah berkembang. Maka metode ini bisa digunakan melalui media buku, tabloid, majalah, ataupun media online, dan bisa juga menggunakan metode bilisan seperti diskusi, ceramah, maupun kajian keislaman seperti berbentuk kajian keislaman majelis taklim.
Kemudian tahap selanjutnya penentuan materi-materi yang cocok disampaikan untuk masyarakat perkotaan ini pada dasarnya melihat sesuatu selalu dari segi materi, maka akan terdapat kegelisahan dari aspek rohani dan batiniah diri mereka, maka materi yang disampaikan harus bisa merasuk jiwa mereka. Yang ketiga adalah teori sosiologi. Teori sosiologi ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural menganggap stratifikasi sosial sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem. Perlu digarisbawahi bahwa stratifikasi bukan tentang seseorang yang menempati jabatan tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Setiap posisi bisa diibaratkan organ tubuh, maka ada jantung, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Semua organ bekerja memenuhi kebutuhan fungsional bagi tubuh. Jika salah satu posisi sosial tidak berfungsi, sistem sosial akan kacau, masyarakat akan mengalami disorganisasi. B. Teori pertukaran. Teori pertukaran merupakan teori perilaku sosial atau behavioral. Teori ini menganggap perilaku manusia membentuk pola hubungan antara lingkungan terhadap aktor atau manusia. Perilaku manusia disambut reaksi dari lingkungan yang kemudian mempengaruhi baik perilaku setelahnya. Jadi hubungannya adalah dari manusia ke lingkungan, baik balik lagi ke manusia, lingkungannya baik sosial atau fisik di mana perilaku manusia yang eksis mempengaruhi balik perilaku manusia. Reaksi lingkungan bisa positif, bisa negatif atau netral. Jika positif, manusia cenderung akan mengulangi perilakunya di masa depan pada situasi sosial yang serupa. Jika negatif, manusia cenderung akan mengubah perilakunya. Contoh sederhananya adalah siswa yang datang ke sekolah pakai seragam. Reaksi lingkungan menerima, apalagi diperkuat oleh aturan. Maka siswa tersebut cenderung berpakaian seragam lagi keesokan harinya. C. Teori interaksionalisme simbolik. Prinsip dasar teori interaksionalisme simbolik adalah manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan pemikirannya dibentuk oleh interaksi sosial. Dalam proses interaksi, manusia mempelajari makna dan simbol-simbol yang mengarahkannya pada kapasitas menjadi berbeda dengan yang lainnya. Makna dan simbol memungkinkan manusia untuk bertindak dan berinteraksi secara berbeda. Misalnya, cara orang memaknai kesuksesan berbeda-beda atau perbedaan bahasa yang digunakan setiap suku juga berbeda. Manusia mampu memodifikasi atau mengubah makna yang mereka gunakan dalam proses interaksi sesuai interpretasi atau situasi sosial. Mengubah makna dan simbol dilakukan dengan pertimbangan untung rugi, kemudian memilih salah satunya. Perbedaan pola tindakan dan interaksi menciptakan perbedaan kelompok dalam masyarakat. Yang terakhir adalah teori konflik. Teori konflik berkembang sebagai reaksi dari teori fungsionalisme struktural. Teori konflik memiliki akar tradisi dari Marxian. Teori konflik melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini ada karena beberapa sebab. Yang pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Yang kedua, hubungan sosial adalah hubungan saling mempengaruhi atau orang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Ketiga, efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Dengan demikian, stratifikasi sosial berisi relasi yang sifatnya konfliktual. Itulah tadi presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.